Selamat siang semuanya, kita kembali bergabung dalam Kamaba UI 2021, Satu karena beda. Bagaimana rehatnya? Sudah mulai santai ya, pasti tadi kita mengikuti berbagai macam materi kuliah umum, Betul. ada sejarah ya, Iya. kemudian juga pengamalan nilai-nilai dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa memotivasi rekan-rekan mahasiswa. Pastinya Ya. sangat menginspirasi para mahasiswa baru Universitas Indonesia karena tadi kita juga dapat banyak sekali insights baru, belajar bersama dengan tokoh-tokoh inspirasional bangsa Indonesia pastinya. Itu Reska. yang paling penting. Jadi mudah-mudahan bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia saat ini belajar semaksimal mungkin gitu ya. Ya. Perbanyak membaca karena masyarakat yang cerdas itu adalah masyarakat yang mampu memfilter ilmu pengetahuan, informasi dengan banyak membaca. Betul gitu sekali. ya. Ngomong-ngomong soal membaca nih, Mas Reska nih. Waktu pada saat kita menjadi mahasiswa, itu kan beralih ya, habitual atau Dari kebiasaan. siswa menjadi mahasiswa gitu Betul, ya. dari siswa menjadi mahasiswa. Kira-kira apa sih yang paling distinct atau yang paling berbeda gitu dari siswa ke mahasiswa? Kalau dari pandangan Reska. Nah, kalau dari pandangan Reska, apa yang membedakan dari siswa menjadi mahasiswa? Misalnya sumber ilmunya nih Sasti. Biasanya kita kalau di SMA itu mendapatkan informasi ataupun ilmunya dari guru kita langsung, ataukah kita belajar dari search engine kita, misalnya Iya. mencari data, informasi dan sebagainya. Kalau di dunia kampus, di dunia perguruan tinggi, kita harus mulai akrab dengan yang namanya jurnal. Betul Nah, sekali. ini mungkin betul, bagi betul. teman-teman mahasiswa baru masih kurang begitu akrab dengan Familiar, jurnal ya, gitu ya. betul, Harus betul. banyak membaca, kemudian juga harus mendapatkan literatur yang banyak. Karena biasanya nih pengalaman Reska sebagai dosen itu harus mencantumkan sumber bacanya tuh dari mana gitu. Nah, itu sumber dia. datanya dari mana Itu gitu dia ya. yang pertama kali waktu saya menjadi mahasiswa baru Universitas Indonesia tahun 2014, Reska. Iya. Itu ngerasa oh ternyata pada saat mengerjakan tugas atau belajar harus mencantumkan sumber. Itu yang sangat berbeda dari pada saat kita masih menjadi siswa SMA mungkin. Nah, itu dia. Jadi mudah-mudahan teman-teman mahasiswa sekarang sudah harus mengumpulkan berbagai macam literatur, Ya. baik itu yang berhubungan langsung dengan disiplin ilmu yang diambil, Betul. ataupun juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan korelasi tersebut. Ya. Dan yang paling menarik juga nih, kalau sebagai mahasiswa nih, harus berperan aktif mengikuti webinar misalnya, Nah, atau itu dia. kuliah umum. Nah, biasanya masing-masing fakultas, ataupun dari rektorat juga sering banyak nih kegiatan-kegiatan yang menghadirkan narasumber-narasumber pilihan untuk menambah referensi kita. Betul sekali. ya. Tapi kalau saya melihatnya itu sebagai sebuah kebebasan berpikir, Reska. Nah, itu dia Jadi ya. kita bisa bebas kreativitas seorang mahasiswa untuk cari resource atau sumber yang kita bisa dapetin dari mana aja. Tentunya pastinya kredibel ya, Reska ya. Itu yang paling penting, kredibel gitu ya. Sasti, kalau Ya. kita bicara mengenai pembelajaran online, menurut Reska ini seru juga gitu ya. Betul. Karena kita bisa sambil belajar, kemudian juga sambil menikmati musik gitu atau ya Betul. dengan lagu-lagu pilihan kita. Biasanya orang tuh akan lebih gampang belajar apabila ada audio dan visual. Jadi Nah, melihat betul. dan mendengar gitu Betul, ya. betul. Ada lagu Setuju. favorit nggak kamu nih? Kalau aku ada lagu favorit nih, lagu dari seorang penyanyi Indonesia yang sangat terkenal. Ada yang namanya lagu Lentera Jiwa. Itu favorit aku, Mas. Nah, katanya nih juga nanti akan cicat sama kita nih di Oh. beberapa hari ke depan, tapi nggak tahu hari apa ya. Oke, berarti kalau gitu langsung aja yuk kita dengerin lagu dari Nugi, Lentera Jiwa, dan Garuda. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, saya Nugi dan saya sangat senang sekali bisa hadir di sini untuk menyambut teman-teman Maba UI 2021. Mahasiswa baru yang kemudian akan bisa mengikuti Kamaba, kegiatan mahasiswa baru 2021 di UI, Universitas Indonesia kita tercinta dan kita banggakan. Dan semoga kalian di Kamaba ini mendapat pengalaman baru yang selalu bisa memotivasi diri untuk menjadi lebih baik dan mendapatkan banyak pengalaman dan juga banyak teman-teman baru. Selamat datang di UI, dan ini lagu pertama untuk kalian, judulnya Lentera Jiwa. Lagu ini saya ciptakan untuk mengingatkan diri saya sendiri tentang menjalani sesuatu yang saya sukai. Dan kalau kita sudah menyukai sesuatu dan kita menjalankannya, biasanya akan lebih langgeng dan juga akan lebih tulus dan pantang menyerah. Dan semoga kalian juga bisa menemukan lentera jiwa kalian waktu kalian nanti kuliah di UI. Ini dia Lentera Jiwa, dan selamat datang di Kamaba 2021.
mencari apa yang hendak ku lakukan. Segala titik ku jelajahi, tiada satupun ku mengerti. Tersesatkah aku di samudra hidup? Kata-kata yang ku baca terkadang tak mudah ku cerna. Oh, bunga-bunga dan rerumputan, bilakah kau tahu jawabnya? Inikah jalanku, inikah takdirku? Biarkan ku mengikuti suara dalam hati yang selalu membunyikan cinta. Ku percaya dan ku yakini murninya nurani menjadi penunjuk jalanku, lentera jiwaku. Oh, oh, hey, 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 oh. Ku biarkan ku mengikuti suara dalam hati yang selalu membunyikan cinta. Ku percaya dan ku yakini murninya nurani menjadi penunjuk jalanku, lentera jiwaku. Oh, ku biarkan ku mengikuti suara dalam hati yang selalu membunyikan cinta. Ku percaya dan ku yakini murninya nurani menjadi penunjuk jalanku, lentera jiwaku. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, ku percaya dan ku yakini murninya nurani menjadi penunjuk jalanku, lentera jiwaku, lentera jiwaku, lentera jiwaku. Kalau mau ceritain tentang pengalaman saya waktu jadi mahasiswa baru dan mengikuti kegiatan mahasiswa baru, itu luar biasa seru sih. Jujur aja pengalaman, kalau kita namanya dulu orientasi kampus ospek ya. Dan saya sangat-sangat senang karena di situ kita bertemu dengan berbagai macam orang-orang baru yang setelah kita lulus SMA dan ngerjain sesuatu yang diperintahkan atau diorder atau diinstruksikan oleh kakak-kakak senior kita. Emang banyak banget serunya, bikin peyek, bawa botol minuman, dan juga kuncir sana kuncir sini kalau yang cewek. Dan itu ternyata mempererat kita semua dan sekaligus menambah mental kita untuk selalu siap sedia dan juga menjadi manusia dewasa yang siap menghadapi segala tantangan di depan. Itu ternyata yang saya dapatkan setelah saya mengikuti orientasi mahasiswa baru atau ospek zaman dulu, kalau sekarang Kamabah. Dan moga-moga kalian juga mendapatkan itu. Dan untuk itu saya ingin menyanyikan lagu yang membangkitkan rasa patriotisme dan sekaligus nasionalis kita sebagai bangsa Indonesia. Lagu ini temanya tentang burung Garuda kita, lambang negara kita yang sama-sama sangat-sangat kita hormati. Dan tema tentang Garuda ini selalu menimbulkan semangat saya untuk selalu kutegar percaya seperti Garuda, kulantang berdiri seperti Garuda. Ini dia, Garuda. Mengembang
terbangkan sayapku di langit biru, tinggi di angkasa, menatap dengan tajam sorot mataku, menembus keraguan, melintas di atas samudra, melintas di puncak bermega, membawa segala harapanmu, pantang ku menyerah. Yeah. Di sini ku tegar percaya berteguh seperti Garuda, ya Garuda. Di sini ku lantang menjadi pribadi seperti Garuda, ya Garuda. Yeah. Menjelajah tak henti, aku melayang di khatulistiwa, membuat tiap titik di tiap hari sesuai kata hati. Bersiap sedia jiwaku menata sebuah rencana, gemilang cemerlang kan datangmu, pantang ku menyerah. Yeah. Di sini ku tegar percaya berteguh seperti Garuda, ya Garuda. Di sini ku lantang menjadi pribadi seperti Garuda, ya Garuda. Yeah. Garuda sosok dewata yang mengejawata di dalam benakku saat hidup menentang dinamika fakta, membutuhkan perjuangan mencapai bahagia raga dan jiwa. Segala gambaran tentang sang Garuda membekas dalam setiap prasasti dan puja-puji peradaban manusia. Ingin ku bisa bijaksana laksana sang Garuda, sang Garuda, sang Garuda, sang Garuda. Yeah, yeah. Di sini ku tegar percaya berteguh seperti Garuda, ya Garuda. Di sini ku lantang menjadi pribadi seperti Garuda, ya Garuda. Di sini ku tegar percaya berteguh seperti Garuda, ya Garuda. Di sini ku lantang menjadi pribadi seperti Garuda, ya Garuda. Hey, 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 hey. Garuda, Garuda, Garudaku. Oke, boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Nugi. Waduh, ini kita kalau dengarkan dari lirik-lirik lagunya, apalagi itu lagu yang Garuda ya, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang teguh, yang kokoh, yang kuat seperti lambang negara kita. Wow, luar biasa, sangat berirama. Kembali Iya. lagi ke tema besar Kamaba UI 2021 ini, Satu karena beda. Sasti, kalau kita bicara mengenai belajar online ya, Ya. tentunya memiliki keseruan tersendiri. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat, terutama dengan sistem pembelajaran kita. Betul. Menurut kamu, hal apa yang harus dipersiapkan saat mengikuti kuliah secara online nih, Sasti?
saat mengikuti kuliah secara online. Harus ada musiknya. Harus ada musiknya pastinya. Dan yang pasti kita harus punya cara-cara untuk memotivasi diri karena sangat rentan biasanya untuk ngantuk lah. Karena kita biasanya sambil duduk itu nggak diliatin tuh ya posturnya ya. Kalau di kelas kan kita harus tegap ya. Tapi kalau misalnya di rumah bisa aja kita sambil seperti ini. Nah itu kita harus mencari cara bagaimana kita menghilangkan fokus gitu ya, untuk jangan sampai kita ketiduran atau ngantuk kayak gitu Mas, kalau dari aku ya. Karena Kalau sayang Reska, sekali ya kalau terlewatkan misalnya materi-materi yang disampaikan oleh para dosen kita, kalau sampai kita tidak menyimak dengan baik. Dan mudah-mudahan juga buat teman-teman mahasiswa baru bisa menikmati suasana ini gitu ya, dengan penuh rasa syukur dan rasa kegembiraan bahwa segala sesuatu tujuan kita adalah meraih prestasi yang terbaik. Sayang dong udah masuk UI tapi nggak berprestasi gitu ya, jadi kemampuan adaptasi ya yang paling penting ya di belajar online ini, Reska. Sasti, kita akan mendengarkan lagi lagu-lagu. Wah, ini tapi kalau dari Nugi ini ada satu lagu lagi nih buat menghibur ada satu kita lagu semua lagi gitu ya. Ini lagunya mengajak kita untuk melukis kayaknya ya. Kalau tadi ini kita melukis menemukan beneran atau melukis apa nih? Melentera jiwa dan juga kita mengepakkan sayap teguh seperti Garuda. Kalau sekarang kita akan melukis malam. Kalau misalnya mungkin teman-teman mahasiswa melukis RTM ya, atau laporan mahasiswa Kamu gitu ya. mengingatkan aja kegiatan kuliah mahasiswa gitu ya. Langsung saja kita saksikan penampilan Nugi dengan lagu Pelukis Malam. Dan ternyata kita sudah sampai di penghujung penampilan saya untuk Kamaba 2021 UI Universitas Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi untuk jajaran pejabat-pejabat di UI. Dan untuk kalian tahu bahwa saya juga sempat menjadi anak UI, khususnya di FISIP UI tahun 90. Dan saya sangat bangga bisa menjadi salah satu alumnus dari UI yang sekaligus jadi anak band untuk Indonesia kita tercinta. Dan semoga apa yang kalian lakukan, pelajari, dan sekaligus kalian sosialisasikan di sana senantiasa akan menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai dan sekaligus juga mempunyai rasa kebangsaan yang tinggi dan juga rasa persaudaraan yang baik, sehingga kita selalu akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang menjadi pemimpin dunia yang damai. Amin, amin, amin. Dan ini lagu terakhir buat teman-teman semua Maba UI 2021. Moga-moga kita akan berjumpa lagi dan moga-moga pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan bisa ketemu langsung live tanpa virtualan lagi, karena saya sendiri rindu untuk tampil langsung live di panggung. Ini lagu untuk kalian semua, judulnya Pelukis Malam. Moga-moga kalian bisa sing-along dan sampai jumpa. Selamat mengikuti Kamaba 2021 Universitas Indonesia. Hanya terbuai, oh bintang kejora, susu sang angin malam panjang. Aku diam dan hirup dalam nafas. Dapatkah aku melukis di kau? Wahai malam panjang, tuntunlah penaku melukis wajahmu di dalam kalbu. Wahai malam panjang, buailah diriku. Oh, oh, oh. Hey, yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Na, na. Oh, binatang
penaku melukis wajahmu di dalam kalbu, wahai malam panjang, buailah diriku. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Wow, pelukis luar malam biasa. gitu. Kamu udah ngelukis kayaknya dari tadi ya. Luar biasa. Terima kasih Mas Nugi yang telah menghibur seluruh mahasiswa baru Universitas Indonesia. Dan Mas Nugi ini adalah salah satu alumni Universitas Indonesia FISIP, Mas Reska. Tadi sempat diceritakan nostalgianya Mas Nugi gitu ya. Kalau dulu kan masa orientasi gitu. Ospek Kalau ya. sekarang namanya Kamaba, Kamaba UI 2021 ya. Sasti, kita kalau bicara mengenai alumni-alumni kita gitu ya. Banyak sekali alumni-alumni kita yang sudah berhasil menjadi Betul. tokoh-tokoh publik, bahkan Ya. tokoh-tokoh nasional dari segala aspek ataupun dari segala bidang yang ada. Dan mudah-mudahan teman-teman mahasiswa sekarang sudah mulai nih untuk belajar bagaimana kepemimpinan gitu ya, berorganisasi, dan yang paling penting adalah membangun relasi antar pertemanan. Jadi Betul tidak hanya sekali. misalnya nih di FISIP bergaulnya di FISIP saja gitu ya, di hukum atau di kampus itu sendiri, tapi juga bisa bergaul ke semua yang bisa Benar, aspeknya betul di banget. situ, Karena gitu ya. kita juga punya yang namanya UKM ya, Betul, Reska ya. ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi abis ini pastinya. Banyak sekali kegiatan Banyak gitu sekali ya. kegiatan di UI, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya karena itu adalah salah satu bentuk bagaimana menjalin relasi. Karena kembali relasi adalah investasi, Mas Reska. Jadi investasinya jangka panjang kalau kita ngomongin Benar. tentang relasi ini sendiri. Betul Sasti sekali. Sasi sempat bercerita nih kepada kita semua bahwa ada pengalaman pada saat masa orientasi gitu ya, Betul. atau masa penyesuaian dan juga adaptasi di kampus saat masuk kuliah dulu. Salah Iya. satunya adalah pengabdian masyarakat di wilayah Depok. Bisa cerita dong sedikit, Sasti? Iya, waktu itu kita membantu di daerah salah satu desa di Depok. Jadi kita dibagi-bagi per kelompok. Nanti mungkin teman-teman mahasiswa juga akan punya pengalaman ya. Nanti kalau misalnya sudah keadaan lebih membaik lagi, kita dibagi per kelompok di fakultas untuk membantu salah satu titik lah gitu. Nah mungkin Mas Reska, mungkin dari sisi dosen pernah juga ya melakukan pengabdian masyarakat ya Mas Reska ya? Pastinya, sebagai dosen saat itu Reska pernah melakukan pengabdian masyarakat. Ini menarik sekali, karena ini di masa pandemi COVID-19, Oh. kita memberikan edukasi kepada anak-anak berkebutuhan khusus dalam rangka gerakan mencuci tangan. Dan ternyata para anak-anak tersebut sangat antusias mempraktikkan cara cuci tangan yang benar, Sasti. Ini Wow. motivasi sekali, artinya bahwa UI memiliki kontribusi yang cukup besar meskipun di pandemi saat ini. Betul ya. sekali, dan itu bagian dari menjaga ketahanan UI dan akhirnya berkontribusi untuk ketahanan nasional tadi seperti yang sudah dijelaskan Prof. oleh Budi Prof. ya? Budi. Jadi semuanya cocok dan pas gitu ya, Sasti. Benar ya. sekali. Nah, Mas Reska, kalau misalnya tadi kita sempat ngobrolin juga Iya. throwback ya Mas Nah, ya. jadi mengingat-ingat masa Nostalgia lalu gitu ya. Masa lalu sebagai mahasiswa. Waktu itu kita juga sempat ngomongin soal bagaimana kalau misalnya sebagai mahasiswa kita yang harus proaktif ya Betul. untuk mencari resource. Kira-kira ada lagi nggak sih Mas perbedaan-perbedaan dari siswa ke mahasiswa? Nah, biasanya kan kita kalau di SMA gitu ya, one way communication lah gitu ya. Biasanya kita hanya mendapatkan info ataupun juga ilmu dari guru kita saja. Betul. Nah, kalau di bangku kuliah ini biasanya kita yang cari aktif nih, menanyakan jadwal kuliah ke dosennya gitu ya, Betul menanyakan sekali. materinya, atau bahkan kita bisa bertanya langsung dengan dosen tersebut apabila ada materi yang belum dimengerti. Jadi Nah. teman-teman harus terbiasa mulai sekarang ya, Sasti ya. Benar-benar, itu habit yang memang akan beralih ya Iya. Mas Reska ya. Jadi nggak boleh jadi mahasiswa yang pasif gitu ya. Benar, dan Harus nanti kita aktif gitu ya. mengisi IRS sendiri ya. Nah, Kita akan itu punya dia. pengalaman hal tersebut nih Mas Reska. Bahkan kalau teman-teman di masa pandemi ini pasti kuliahnya nanti ada tatap muka secara visual Ya. ataupun juga kuliah melalui aplikasi emas itu sendiri. Ah, Jadi nanti bisa betul login, sekali. bisa lihat Iya. materi-materi yang akan disampaikan, bisa diskusi juga Sasti Benar, di benar. platform tersebut. Jadi akan ada komunikasi dua arah antara mahasiswa dan dosen juga dosen kepada mahasiswanya. Luar ya. biasa. Dan itu memang sebelum pandemi pun Universitas Indonesia sudah punya platform demikian yang memang sangat mumpuni untuk kapasitas e-learning. Mas Ayo, Reska. masih ingat nggak namanya apa? office.ui.ac.id. Nah. Itu menjadi salah satu informasi yang bisa diraih ataupun juga didapatkan oleh
mahasiswa. Platformnya sudah lengkap, datanya sudah terintegrasi, tinggal mahasiswanya mencari lebih aktif lagi terkait dengan informasi yang diberikan. Sasti, kali ini kita akan mengajak para mahasiswa baru, kita akan menyaksikan tayangan, kali ini video dari Forum Kebangsaan. Selamat menyaksikan. Kembali lagi di Forum Kebangsaan Universitas Indonesia, generasi muda seperti Atta, Al-Fatih atau Timi, Monita, Gustika dalam hitungan tahun bisa menjadi influencer yang bisa dilakukan atau memberikan pengaruh pada banyak pengikutnya tentang keindonesiaan. Jadi ini ada dua generasi yang cukup berbeda rentang waktunya, gitu. Pak Mahfud, Prof Mahfud ini juga seleb tweet loh. Siapa yang di sini ngikutin akun Twitter? Wah, saya ngikutin tuh juga. Berapa Prof sekarang? 2.800.000. 2.800.000. Hebat. Banyak menjadi pengikutnya Prof Mahfud. Anak-anak muda ini sebagai seorang yang berpengaruh, influencer itu, bisa kita harapkan sebagai agen pemersatu nggak, Prof? Oh bisa. Kalau saya lihat tadi ini ya, saya dengar satu persatu, itu bagus sekali artinya karena Hari Pancasila. Misalnya saya tadi ketemu dengan Atta ini, ya gayanya begini kayak seperti ini di serampangan gitu. Ada catatan kalau kita kan taruhnya di komputer. Tapi tadi Anda dengar nggak dia begitu datang Assalamualaikum, santun menghadapi orang. Tadi pesan dari orang tuanya jangan lupa beribadah, kan gitu kan? Nah, masih itu kan nilai kepancasilaan juga ini. Gustika juga bagaimana dia berprestasi memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Ini simbol kegotong royongan, simbol solidaritas, ini simbol ikatan kebangsaan di mana lagu-lagu daerah macam-macam kan diramus dalam satu nafas keindonesiaan. Saya kira bagus nih bisa menjadi contoh. Saya ke Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Ari Kunchoro. Sebagai yang ikut menggagas Forum Kebangsaan Universitas Indonesia ini, mengapa perlu melibatkan anak-anak muda, milenial seperti mereka-mereka yang ada di panggung ini? Ya, kalau kita lihat sekarang ini, dunia sudah berubah. Ya. Kita kenal dengan industri 4.0. Ini adalah suatu platform sebenarnya yang memungkinkan kita untuk melakukan sinergi antar sektor ya, dan kegiatan-kegiatan yang sangat berbeda. Tetapi ini memerlukan yang disebut sebagai open thinking, yang terdiri dari kreativitas, berpikir kritis, dan empirical. Jadi artinya bukan hanya wacana. Ya. Yang terjadi sekarang adalah bahwa kita ini masih berpikir bahwa perguruan tinggi itu adalah untuk menghasilkan siap pakai. Tapi sebenarnya dengan yang kita lihat sekarang adalah yang penting itu adalah siap beradaptasi. Ya, beradaptasi. Jadi kemungkinan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru. Itulah yang dihasilkan oleh industri 4.0. Ya. Jadi di sini kelihatan ruang bermain, ruang berteknologi akan semakin besar. Ya. Nah tinggal kita bagaimana melihat kemungkinan-kemungkinannya. Dan ini adalah dia, peran dari anak-anak muda ini adalah untuk bisa melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut. Mengenai kita-kita ini, ya kami hidup dalam zaman kita dan kita melakukan penyesuaian dengan teknologi zaman itu. Ya, tapi ini yang namanya overlapping generation. Ya, kita nggak jadul-jadul amat. Ya, paling nggak ngerti dikit lah ya. Kalau ini ya, kalau ngepost sesuatu ya ngerti lah kalau nyari di YouTube gitu ya, Prof ya. Jadi nggak terlalu purbakala amat lah kami ini, kita ini. Oke. Punya ide nggak dari para millennials bagaimana sih dengan era sosial media digital? Kita kan perlu selalu mengingatkan tentang Indonesia. Punya ide nggak yang bisa dibagi ke kami? Gimana bicara itu dengan para millennials? Atta dulu. Oke. Kalau aku pribadi sih memang banyak banget setiap video aku itu pesan-pesan moral dari negara kita. Dan bahkan kemarin pas kita lagi pemilu aku ngeluarin lagu rap yang judulnya Anak Indonesia. Dan di situ aku menceritakan banyaknya prestasi anak Indonesia yang luar biasa. Dan
kenapa kita harus berpecah belah padahal ketika negara kita diserang sama negara lain, kayak contohnya kemarin negara kita sempat terbalik aja benderanya di negara lain. Di Malaysia waktu di Malaysia, itu hacker Indonesia anak-anak mudanya bergerak dan hampir 50 situs besar di sana lumpuh karena mereka saking cintanya sama negara kita. Dipakai lagu-lagu kebangsaan kita, ditaruhin foto-foto presiden kita. Itu menurut aku salah satu gambaran betapa cintanya nasionalisme kita semua kalau diserang sama orang lain. Begitu juga sosial media sekarang gitu loh. Di sosial media sekarang kita lihat banyak anak Indonesia berlomba-lomba yang tadinya kita dianggap dunia internet kita ini walaupun besar tapi kita cupu. Tapi bukan nggak mungkin sekarang aku aja sampai bikin dagangan nih, aku bikin baju. Ini semuanya jahitannya di Indonesia. Aku pengen lawan baju-baju hypebeast di luar negeri yang mereknya terkenal yang sampai cuman kaos saja $400 kan? Kaos aja 6 juta, baju jaket aja sampai 10 juta. Aku bikin baju buat Indonesia dari ibu-ibu lokal. Tapi ini aku kebetulan pakai yang polos. Kalau yang sebelumnya sampai dipakai Pak Presiden, dipakai banyak artis-artis yang itu bukan aku endorse tapi mereka minta. Itu gambarnya Padang Pride, Kalimantan, Papua. Bagus sih sekalian promosiin produknya. Bener. Ya udah, nggak apa-apa. Orang Padang. Tapi dengan kualitas yang orang akui sampai orang-orang Indonesia yang beli baju 11 juta, 12 juta itu, dia mengakui baju aku yang walaupun di bawah sejuta kadang-kadang 500 ribu, tapi kualitasnya sama dengan kualitas kimia internasional dan itu dari Indonesia. Iya. Jadi bukan nggak mungkin. Inilah hebatnya dengan followers segitu. Dia bisa ngomong tentang Indonesia, habis itu dia jualan kaosnya. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah di Forum Kebangsaan Universitas Indonesia. Ya, baik, para mahasiswa baru Universitas Indonesia, baru saja kita saksikan video Forum Kebangsaan itu diambil pada tahun 2018. Sebelum Reska, pandemi ya, Sastia? Sebelum pandemi dalam festival peluncuran gerakan Aku Indonesia. Dan saat itu tadi kalau kita lihat Prof. Ari Kunchoro masih selaku dekan FEB UI gitu Betul ya. Sekarang sekali. sudah menjadi rektor UI begitu ya Sastia. Ya. Sasti, kita kalau berbicara mengenai musik nih ya. Sebenarnya musik ini menjadi salah satu media kita untuk melakukan relaksasi dalam berpikir gitu ya. Relaksasi dalam kehidupan atau bisa dikatakan supaya nggak galau-galau amat loh gitu ya. Dan karena ini lagi break session, jadi kita juga pengen tetap Santai gitu ya. nemenin rekan-rekan mahasiswa sambil makan, mungkin ada yang rehat sejenak untuk mendengarkan penampilan-penampilan dari artis-artis yang luar biasa pokoknya. Nah, kalau tadi ada Nugi, kali ini kita juga ada bintang tamu yang spesial. Ada bersama kita Ipang gitu ya. Wah, ini pasti langsung pada mangguk-mangguk semua nih di rumah nih. Langsung pengen ikut gitu nyanyi gitu ya Sastia. Dan nanti kita juga akan citet juga bersama Ipang. Namun kita akan mengajak para mahasiswa di sini kita berjoget-joget lah gitu ya. Atau bergoyang sedikit lah Sastia untuk relaksasi kita dalam Kamaba UI 2021. Kita akan mendengarkan lagu-lagu yang menarik. Ada lagu Sahabat Kecil, kemudian juga ada lagu Berani. Iya betul, gitu ya. tapi setelah ini kita akan mendengarkan lagu Sahabat Kecil terlebih dahulu dari Ipang. Selamat mengikuti. Selamat untuk mahasiswa baru UI 2021, selamat bergabung di Kampus Perjuangan Universitas Indonesia. Yang terhormat kepada para pimpinan Universitas Indonesia dan para narasumber. Buat para adik-adik mahasiswa, selamat mengikuti rangkaian Kamaba UI 2021. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini gak akan bisa dibeli.
habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi, hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti, yeah. Janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Yeay, itu dia penampilan dari Ipang, lagu Sahabat Kecil. Nah, lagu Sahabat Kecil, pasti lagu ini dibuat berdasarkan pengalaman yang menarik di masa kecil. Nanti kita akan berbincang-bincang langsung kali ya bersama Betul sekali. Mas Ipang ya. Sudahkah bergabung bersama kita secara virtual? Halo Mas Ipang. Halo Mas Assalamualaikum, Ipang. halo selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ipang, tadi kita sudah menyaksikan penampilan. Tadi Sasti sepertinya agak sedikit terharu kalau menyanyikan lagu Sahabat Kecil gitu ya. Terharu sekali. Padahal kita baru bertemu maba kok, tapi kayak berpisah Nah, gitu. itu dia. Nah, sebelum nanti kita tanya-tanya nih, sebenarnya lagu Sahabat Kecil ini diciptakan atas dasar ide apa atau ada pengalaman pribadi? Tapi kita persilakan dulu Mas Ipang untuk menyapa para mahasiswa baru nih Mas Ipang yang sudah bergabung secara virtual. Silakan Mas Ipang. Ya, buat mahasiswa baru selamat bergabung di Kampus Perjuangan UI. Wah, hebat, pasti orang-orang hebat ini bisa masuk UI. Wah, luar biasa. Kampus Perjuangan gitu ya. Kampus Perjuangan. Saya langsung merasa patriotis banget nih. Sasti, tadi kan kamu mau nanya nih, Iya. lagu Sahabat Kecil ini gimana nih Sasti? Nah iya, mungkin teman-teman mahasiswa baru juga penasaran nih sebenarnya apa yang mendasari pembuatan lagu Sahabat Kecil, Mas Ipang? Ya, sebetulnya Sahabat Kecil waktu itu dibikin untuk soundtrack film Laskar Pelangi 2008 atau 2010 ya, saya lupa persisnya. Jadi waktu itu kebetulan Mbak Mira Lesmana minta saya membuat satu tema lagu untuk pada saat mereka berkegiatan, mereka bekerja.
pemain-pemain filmnya bekerja di situ. Terus ya udah saya kok kepikiran begitu baca novelnya, mereka tuh kuat sekali persahabatannya sampai mereka akhirnya harus memutuskan, ada yang sekolah di sini, ada yang di sini, tapi persahabatannya itu menyenangkan sekali dan menginspirasi sekali saya. Jadi itu enggak kayak flashback buat saya. Saya jadi ingat tuh ya teman-teman saya yang waktu kecil-kecil itu yang gede bareng. Apa kabarnya ya sekarang ya, masih kayak gimana gitu, sehat atau enggak. Nah itu akhirnya jadi kayak trigger kerinduan saya terhadap teman-teman sahabat-sahabat saya. Wow, Jadi itu luar mengobati biasa. rasa rindu gitu ya Sasti ya. Ya, dan mungkin ini akan dirasakan para mahasiswa baru nanti. Sasti dan juga Mas Ipang ini mungkin masih berkaitan dengan mahasiswa gitu. Kalau Ya. tadi kita sempat menyimak dan juga berbicara mengenai pentingnya menjaga relasi, karena relasi itu adalah investasi kita jangka panjang. Ya. Nah dari lagu ini pesan apa yang bisa diberikan oleh Mas Ipang kepada teman-teman mahasiswa baru, terutama untuk membangun relasi antar sesama mahasiswa itu sendiri? Oh kalau relasi sih sangat penting ya, karena ya pasti penting ini. Kadang-kadang ada beberapa pekerjaan yang menurut saya bukan dilihat dari bisa apanya, tapi kadang-kadang karena kita kerelate, kita nyambung, terus orang memang percaya sama kita, itu sangat ngebantu banget. Terutama kayak bermusik ya, kolaborasinya itu kan kalau kita nggak nyambung sama siapa-siapa, main musik sendirian sih nggak enak ya. Sekarang ini nih posisinya sangat susah sekali. Jadi harmoninya kurang gitu ya Mas Ipang ya? Iya, karena ya lagi-lagi kita harus mengikuti prokes yang nggak boleh dulu, depending dulu untuk bertemu gitu. Nah, berkegiatan musik itu kan harus bertemu, harus jamming atau apa bahasanya. Jadi penting sekali ya berrelasi di bidang apapun, Mas Termasuk Reska. dalam dunia musik gitu ya. Nah Mas Ipang, setelah ini kita juga akan mendengarkan lagu lagi ya dari Mas Ipang ya. Mas Ipang sehat kan ya Mas ya? Di sana ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau kita denger nih lagu yang berikut ini Berani judulnya gitu Berani ya. nih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol kenapa ini lagunya Berani. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi mindset tersendiri bagi para mahasiswa kita untuk selalu berani, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Betul. Mas Ipang, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan mengajak pemirsa di rumah dan juga para mahasiswa untuk menyaksikan tayangan berikut ini, Mas Ipang dengan lagu Berani. Gak mungkin bisa kau hentikan hujan yang sedang turun dari langit, seperti mimpi indah yang kadang belum tentu datang menghampirimu. Tenanglah, santai saja, hidup ini kan perlu ada ceritanya. Jalani semua, jangan berkeluh kesah dan jangan menyerah. Gak mungkin bisa kau hentikan hujan yang sedang turun dari langit, seperti mimpi indah yang kadang belum tentu datang menghampirimu. Waktu berputar, bumi berputar, semua kejadian pun terus berputar. Nanti kecewa, nanti bahagia, tinggal gimana cara kita menghadapinya. Gak mungkin bisa kau hentikan hujan yang sedang turun dari langit, seperti mimpi indah yang kadang belum tentu datang menghampirimu.
bisa kau hentikan hujan yang sedang turun dari langit. Seperti mimpi indah yang kadang belum tentu datang menghampirimu. Gak mesti sama kayak mereka, gak harus setuju kalau jadi terpaksa. Hati nurani, teman sejati, gak bakal pergi apalagi mengingkari. Gak mungkin bisa kau hentikan hujan yang sedang turun dari langit. Seperti mimpi indah yang kadang belum tentu datang menghampirimu. Belum tentu datang menghampirimu. Belum tentu datang menghampirimu. Ya itu dia Ipang dengan lagu Berani. Memang berani banget. Berani ya. banget. Dan liriknya ini tadi ada, kita tidak bisa menghentikan hujan yang turun, sama seperti kita tidak bisa menghentikan pandemi. Selain jadi, beradaptasi gitu iya, ya. jadi kita harus beradaptasi ya Mas Ipang ya. Iya, sorry tadi masih. Mas Ipang ini Sasti Iya. pengen nanya juga nih ya Sasti. Iya, Ya, tadi betul. sempat kita ngobrol-ngobrol juga. Reska ini berkaitan dengan berani ini memang relate banget dengan kehidupan kita saat ini Saat gitu ya. ini, betul. Harus berani mengambil keputusan gitu juga, Ya. harus berani beradaptasi atau ada perspektif yang berbeda dari Sasti terkait berani nih Sasti. Nah, kalau dari aku sih tadi ya berani beradaptasi bahwa ya tadi seperti lirik yang hujan, kita tidak bisa menghentikan hujan yang turun, sama seperti kita tidak bisa menghentikan kondisi ini. Salah satu solusinya adalah kita harus beradaptasi seperti para mahasiswa baru Universitas Indonesia. Mas Ipang, dari lagu Berani ini, apa yang melatar belakangi Mas Ipang menciptakan lagu ini kemudian dinarasikan dengan lirik yang begitu indah gitu Betul. ya? Ya sebenarnya itu keputusan ya Mas Mbak. Jadi artinya setiap kali kita ngambil keputusan kan modal yang paling tingginya sebenarnya berani gitu. Kita punya keputusan tapi kita nggak berani memulai, itu nggak jadi apa-apa sih. Kayak di situ ada satu lirik yang saya tulis, nggak mesti sama kayak mereka, nggak harus setuju kalau jadi terpaksa. Artinya ya orang pasti harus hidup beda-beda kok. Karena dari beda-beda itu malah jadi sesuatu yang baru lagi, nggak harus sama gitu ya. Jadi kayak ngambil keputusan pun kan dari banyak angle yang menarik. Kalau jadi cuma di satu angle mungkin kalau musik itu bisa jadi gagal, Mas. Betul. Makanya harus tadi seperti Mas Ipang bilang, penting juga kolaborasi ya, karena kita nggak bisa cuma sama-sama di situ aja. Pasti Iya. harusnya kita harus punya variasi, karena berbeda-beda itu sesuatu yang bagus, asal tidak menimbulkan Ya. disintegrasi, Reska. Itu yang paling iya, penting. iya. Mas Jangan. Ipang, kita kalau bicara mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, kalau Ya. kita analogikan dalam dunia Musik. musik ini kan antara lirik, kemudian Instrumen. juga instrumen, kemudian tangga nada ini kan bisa Iya. selaras harmoni menciptakan suatu lagu gitu. Nah, kalau Iya. seandainya ini kita analogikan dalam kehidupan keberagaman di Indonesia, terkadang kita disatukan oleh musik gitu ya, Sas, ya. Betul, Dari betul. berbagai daerah punya instrumen musik masing-masing, punya Iya. lagu masing-masing. Nah, menurut pandangan Mas Ipang seperti apa sih terkait dengan keberagaman dalam perspektif musik ini sendiri? Beragam sekali ya. Alhamdulillah pekerjaan saya mengkondisikan saya bisa mencelok sana mencelok sini ke Indonesia yang sangat indah ini. Alhamdulillah juga akhirnya saya bisa tahu banyak tradisi, budaya, termasuk kesenian-kesenian dan beberapa kali dapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan seniman-seniman musik lokal dan luar biasa sekali. Itu banyak inspirasi dan ngasih muatan baru ya Mas ya. Artinya ketika saya dapat pengalaman itu, saya bisa buat ke-trigger jadi bikin lagunya ke bawah gitu loh, Mbak, Mas. Wow, luar biasa, ternyata Mas Ipang juga sudah berkolaborasi dengan seniman-seniman lokal. Itu kalau Iya, kita bisa iya, lihat diversifikasi dan juga keberagaman di Indonesia bisa dilihat dari perspektif musik yang tadi diceritakan oleh Mas Ipang, Reska. Jadi artinya bahwa musik ini bisa menyatukan kita semua gitu ya, Mas Betul. Ipang ya. Iya. Nah, Mas Iya, Ipang dan setuju. juga Sasti,
Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Kali ini kita akan mengajak para mahasiswa baru untuk bermimpi. Nah, sesuai lagunya Mas Ipang nih. Betul sekali. Langsung saja kita dengarkan bersama Teruslah Bermimpi by Ipang. Apa yang kau takutkan dengan semua ini? Bukankah kesedihan sering kita alami? Keadaan ini buat kita terbiasa. Oh, dengarkan ku bicara, teruslah bermimpi. Walau kenyataannya jauh berbeda, teruslah bermimpi. Jangan berhenti. Oh yeah. Percayalah, lelah ini hanya sebentar saja. Jangan menyerah, walaupun tak mudah meraihnya. Menghentikan pikiran dengan mata terpejam, menunggu malam bisa hapus kenyataan. Biar saja mimpi jauh membawa kita.